Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Akila dari kelompok 5 mata kuliah Kesehatan Mental dengan judul makalah Pendekatan Kesehatan Mental. Baiklah, di sini saya selaku pemateri pertama yang akan membahas tentang pendekatan berdasarkan penyusunan program. Dalam penyusunan program kesehatan mental terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan risiko, multisektoral, dan sistem. Yang pertama, pendekatan risiko. Program kesehatan mental dapat berupa suatu strategi yang disebut pendekatan risiko. Strategi ini fleksibel dengan menggunakan sarana-sarana yang tersedia untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat risiko serta prioritas dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan strategi intervensi aktif berdasarkan pada data yang sahih mengenai biaya dan efektivitas dari tenaga yang ada di beraneka tempat. Yang kedua ada pendekatan multisektoral. Pendekatan multisektoral dilakukan dengan koordinasi pada semua tingkat pelayanan. Koordinasi ini merupakan keharusan yang sangat mendasar guna keberhasilan program kesehatan mental. Tujuan pendekatan ini untuk mencapai kerjasama dan koordinasi antara petugas kesehatan, guru, pemuka-pemuka agama, masyarakat, dan orang tua. Yang ketiga ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkonseptualisasi masalah-masalah yang berkaitan satu sama lain maupun yang berdiri sendiri. Ada 5 hal utama yang harus diperhatikan dalam pendekatan sistem ini, yakni ada 1. Tujuan dari sistem dan ukuran atau indikator pencapaian sistem keseluruhan. 2. Ruang lingkup sistem dan kendalanya. 3. Sumber penunjang sistem. 4. Komponen-komponen sistem atau subsistem. Dan yang kelima, manajemen sistem yang diperlukan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suyandiani sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi tentang pendekatan berdasarkan teori. Pendekatan psikodinamik teori psikoanalisa sebagai suatu teori tentang pribadi atau personality dengan semua teori-teori lain dalam bidang psikologi, baik dari segi cara yang digunakannya dalam mengumpulkan data-data ataupun dari segi proses data tersebut. Teori ini berdiri atas asumsi-asumsi yang diterima oleh orang-orang yang menganutnya. Yang kedua yaitu pendekatan behavioral, yang dapat digolongkan sebagai tokoh-tokoh dan banyak memberikan informasi mengenai pendekatan behavioral. Konselor behavioral membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara bawaan dengan lingkungan. Baiklah, yang ketiga ada pendekatan kognitif. Pandangan kognitif menjelaskan tingkah laku abnormal berdasarkan pikiran-pikiran yang keliru dan proses-proses pikiran yang kalut. Masalah-masalah yang berkenaan dengan pikiran dianggap sebagai simptom-simptom dari gangguan-gangguan psikologis, tetapi dalam pandangan kognitif, pikiran-pikiran itu dilihat sebagai penyebab dari gangguan-gangguan itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elilvita, saya pemateri ketiga, dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pendekatan berkaitan dengan norma dan abnormal. Pada umumnya, ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam kategori sehat secara mental atau tidak. A. Pendekatan statistik. Pendekatan ini beranggapan bahwa orang yang sehat secara mental atau normal adalah orang yang melakukan tingkah laku yang umumnya dilakukan oleh banyak orang lain, atau dengan kata lain, suatu tingkah laku disebut sehat bila tingkah laku tersebut memiliki frekuensi kemunculan yang tinggi dalam populasi. Sebaliknya, orang yang bertingkah laku tidak seperti tingkah laku kebanyakan orang dianggap sebagai orang yang tidak normal. B. Pendekatan normatif. Pendekatan ini melihat orang sehat secara mental berdasarkan apakah tingkah laku orang tersebut menyimpang dari norma sosial yang berlaku di masyarakat atau tidak. Tolak ukur yang dipakai dalam pendekatan ini dalam norma-norma yang berlaku di masyarakat. Orang yang mampu menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dianggap sebagai orang yang memiliki kesehatan mental yang baik, sementara orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan norma sekitarnya memiliki kesehatan mental yang buruk.
Selanjutnya, C. Pendekatan distress subjektif. Pendekatan ini beranggapan orang yang dianggap normal atau sehat bila ia merasa sehat atau tidak ada persoalan dan tekanan yang mengganggunya. Kelemahan pendekatan ini adalah karena penekanan pada subjektivitas individu mengakibatkan tidak ada ukuran yang pasti sehingga semua menjadi serba relatif, tergantung pada situasi yang dihadapinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu yang D. Teori dalam kesehatan mental itu terbagi 3. Yang pertama, orientasi klasik. Orientasi klasik yang umumnya digunakan dalam kedokteran termasuk psikiatri mengartikan sehat sebagai kondisi tanpa keluhan, baik fisik maupun mental. Orang yang sehat adalah orang yang tidak mempunyai keluhan tentang keadaan fisik dan mentalnya. Sehat fisik artinya tidak ada keluhan fisik, sedangkan sehat mental artinya yaitu tidak ada keluhan mental. Yang kedua, orientasi penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan dasar bagi penentuan derajat kesehatan mental seseorang. Orang yang dapat menyesuaikan diri secara aktif dan realistis sambil tetap mempertahankan stabilitas diri mengindikasikan adanya kesehatan mental yang tinggi pada dirinya. Sebaliknya, mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri secara aktif, tidak realistik, dan tidak stabil. Penyesuaian diri merupakan variabel utama dalam kesehatan mental. Yang ketiga, orientasi pengembangan potensi mewujudkan potensi seperti bakat, kreativitas, minat, dan lain-lain. Dalam diri individu, pelepasan sumber yang tersembunyi dari bakat, kreativitas, energi, dan dorongan dibutuhkan fokus yang lebih untuk mencapai arah tujuan dan potensi diri yang lebih dikembangkan. Pengembangan potensi ini juga dipengaruhi peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Juga adanya kesempatan yang diberikan lingkungan pada individu, baik yang potensinya masih tersembunyi maupun yang sudah ditemukan. Mungkin ini saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.